Halo, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak mustika semuanya. Hari ini semoga kalian semua sehat ya nak ya, baik gitu ya kondisinya ya. Satu keluarga juga tetap menjaga kesehatan juga ya. Oke, hari ini Miss Deka akan menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, hari ini masuk semua ya. Tadi sudah absen di grup masing-masing ya. Di grup Miss Deka juga sudah absen ya. Jadi hari ini Miss Deka akan menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia. Kemarin sudah meet ya. Semoga nilainya memuaskan. Nah, kita akan ke bab 8 ya nak ya, bab baru. Menjelang akhir bab nih ya nak ya. Di tema atau di bab 8 ini tentang peristiwa dalam kehidupan. Yang pertama ada kita ingin capai adalah kompetensi dasarnya dulu, yaitu 3.8 menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Kita akan ke bagian A, menguraikan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks fiksi. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang teks non-fiksi, sekarang fiksi ya. Nah, tujuan yang ingin kita capai hari ini adalah menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks fiksi. Ya. Oke, pernah nggak kamu perhatikan peristiwa yang terjadi denganmu atau di sekelilingmu? Misalnya kamu bangun setiap pagi, mandi, sarapan, berpamitan kepada orang tua, berangkat ke sekolah, belajar di sekolah bersama guru dan teman-teman. Semua rangkaian kejadian itu disebut peristiwa dalam kehidupan ya. Kita ke bagian A, yaitu menguraikan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks fiksi. Pada tema ini kamu akan belajar mengenai teks fiksi. Ayo, ingat gak teks fiksi itu apa? Ya, teks fiksi adalah teks yang tidak berdasarkan kejadian nyata. Jadi ceritanya itu nggak nyata ya. Kalau kemarin kita sudah belajar non-fiksi, artinya kisah nyata. Ini teks non-fiksi, artinya ini teks fiksi ya. Artinya kejadiannya tidak nyata. Contoh teks fiksi misalnya apa? Ada cerpen ya. Nah, di sini ada peristiwa atau kejadian dalam teks fiksi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tokoh yang sama, gagasan yang sama, dan sesuatu terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Ini contoh teks fiksi ya, artinya tidak nyata. Ada teks cerpen berikut ini. Lihatlah kata kunci untuk menemukan peristiwa dalam cerpen. Dengan penjajah tikar, gadis penjajah tikar karya Rikanita M. Tahir. Dengan pakaian sederhana, seorang anak menjajakan tikar dari plastik kepada para pengunjung ke pengunjung lainnya. Ia terus menawarkan tikarnya. Pak, mau sewa tikar? Katanya pada Pak Umar. Berapa harga sewa satu lembar tikarnya? Tanya Pak Umar. 5.000 rupiah Pak, jawabnya dengan suara lembut. Bagaimana kalau Bapak ambil 30.000 rupiah? Tanya Pak Umar lagi. Gadis itu diam sejenak. Kemudian ia pun berkata, baiklah kalau begitu, silakan pilih Pak. Pak Umar memilih tikar plastik yang akan disewanya. Dalam hati Pak Umar ada rasa tak tega terhadap gadis itu. Gadis berusia 10 tahun harus bekerja keras untuk mendapatkan uangnya. Kamu sekolah? Tanya Pak Umar. Sekolah Pak, saya kelas 5 SD. Mengapa kamu menyewakan tikar plastik ini? Tanya Pak Umar lagi. Saya harus membantu ibu saya, jawab gadis itu. Kemana ayahmu? Pak Umar bertanya lagi. Bapak telah lama meninggal dunia. Untuk itu saya harus membantu ibu untuk mencari uang, jawab gadis itu pelan. Mendengar cerita gadis tersebut, Pak Umar merasa terharu. Pak Umar merasa kasihan terhadap anak tersebut. Diambilnya beberapa lembar uang 20 ribuan, lalu diberikannya kepada gadis itu. Pak, maaf, saya tidak boleh menerima uang jika tidak bekerja, katanya saya menggelengkan kepala. Mengapa? Tanya Pak Umar hemat. Kata ibu, saya boleh menerima uang kalau memang hasil bekerja. Saya tidak boleh minta belas kasihan dari orang, jawab gadis itu. Mendengar perkataan gadis itu, Pak Umar semakin terharu. Ia tahu kalau gadis kecil itu seorang yang berbudi luhur. Begini saja, kalau memang harus bekerja, sekarang bantu Bapak beserta keluarga, tolong kamu bawakan rantang ini. Kita akan makan bersama di bawah pohon yang rindang itu, tanya Pak Umar. Kata Pak Umar ramah. Pak Umar dan keluarga menuju ke bawah pohon yang rindang tersebut. Mereka pun menggelar tikar plastik yang baru saja disewanya. Gadis kecil itu pun diajak untuk makan bersama. Nah, setelah membaca cerpen berjudul Gadis Penjaga Tikar dan melihat beberapa kata kunci yang dapat kamu ketahui dapat mengetahui
bahwa ada beberapa peristiwa dalam cerita tersebut. Pertama, ada seorang garis kecil menawarkan tikar pada Pak Umar. Peristiwanya ya, seorang anak menawarkan tikar. Lihat yang di bold warna kuning ya, di buku kalian halaman 113. Nah, di situ kata kunci yang pertama ya. Kamu juga bisa melihat-lihat dari kata kunci yang sudah ditandai ya, pakai bold warna kuning ya. Peristiwa kedua adalah Pak Umar memilih tikar plastik yang akan disewanya dan timbul rasa kasihan terhadap gadis itu. Setelah peristiwa itu, Pak Umar bertanya kepada gadis kecil itu tentang dirinya dan keluarganya, dan gadis kecil itu pun bercerita kepada Pak Umar tentang ayah dan ibunya. Berikutnya Pak Umar terharu mendengar cerita gadis tersebut ya, gadis kecil itu ya. Nah, peristiwa selanjutnya dalam cerpen tersebut adalah apa? Pak Umar memberikan uang kepada gadis tersebut ya, gadis kecil tersebut, namun gadis itu menolak ya, tidak mau menerimanya. Lalu Pak Umar menawarkan gadis kecil itu membawakan rantang berisi makanan, dan gadis kecil itu pun menyanggupinya. Peristiwa terakhir, gadis kecil diajak untuk makan malam bersama keluarga Pak Umar. Dalam cerpen ini juga peristiwa yang satu menyebabkan dan mempengaruhi timbulnya peristiwa selanjutnya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa alur cerpen ini merupakan alur maju. Dengan susunan lainnya, peristiwa dalam cerpen ini dapat disajikan dalam bentuk uraian berikut. 1. Seorang gadis kecil menawarkan tikar pada Pak Umar. Yang kedua, Pak Umar memilih tikar plastik yang akan disewanya dan timbul rasa kasihan terhadap gadis itu ya. Itu ada di teks ya. Sudah di bold warna kuning, kalian tinggal rangkum aja. Yang ketiga, Pak Umar bertanya kepada gadis kecil itu tentang dirinya dan keluarga, dan gadis kecil itu pun bercerita kepada Pak Umar tentang ayah dan ibunya. Pak Umar terharu mendengar cerita gadis itu. Kelima, Pak Umar memberikan uang kepada gadis kecil itu, tetapi gadis kecil itu tidak mau menerimanya. Keenam, Pak Umar menawarkan gadis kecil itu untuk membawakan rantang berisi makanan, dan gadis kecil itu pun menyanggupinya. Yang ketujuh, gadis kecil itu diajak untuk makan bersama keluarga Pak Umar ya. Nah, alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita ya nak ya. Alur itu ada alur maju, jalan ceritanya itu berurutan mulai dari tahapan perkenalan sampai dalam tahapan penyelesaian ya. Tapi kalau alur mundur itu proses jalannya cerita secara tidak urut. Biasanya dimulai dari konflik dulu ya, masalah dulu, menuju penyelesaian. Kemudian menceritakan kembali ya, menceritakan dari awal lagi latar belakang timbulnya konflik tersebut ya. Jadi ada dua alur, ada alur maju, ada alur mundur ya. Masing-masing itu berbeda ya. Nah, dari teks tadi ya, untuk menguraikan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks fiksi, kalian bisa lihat, cari kata kuncinya ya. Artinya apa? Kayak kalian ngerangkum lah nak, cari kata-kata pentingnya saja ya. Nah, dicari, kemudian nanti setelah dicari nanti diurutkan ya, disusun seperti contoh halaman 114, kalian susun. Itu cari yang penting-pentingnya saja ya nak ya. Nah, biasanya ya peristiwa itu yang satu menyebabkan dan yang satu mempengaruhi timbulnya peristiwa selanjutnya ya. Jadi terus alurnya juga ada alur maju terus dari awal sampai akhir, atau alurnya mundur ya, misalnya di tengah-tengah ke belakang terus ke depan itu bisa, atau misalnya dari tengah terus ke belakang gitu bisa ya. Oke, sekian penjelasan dari Mustika. Semoga apa yang menjelaskan menambah pengetahuan dan wawasan buat kalian semuanya ya. Terima kasih sudah menyimak video dari Mustika. Sampai jumpa, bye bye.